Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sedang ada dalam masa puasa, yaitu periode antara Hari Raya Rosh Hashanah dan Hari Raya Yom Kippur. Dan seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, Saudara, puasa kita kali ini ditujukan untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita menerima kekuatan dan pertolongan Tuhan untuk kita bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Dan puasa kita kali ini juga ditujukan untuk kita minta pertolongan Tuhan buat kota, bangsa, dan negara kita. Dan karena itu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, supaya kita memperoleh dasar yang kuat untuk puasa kita bagi kota, bangsa, dan negara. Yeremia 29 ayat 7 berkata, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Saudara, dari firman Tuhan tadi kita tahu bahwa kalau kota kita sejahtera, maka hidup kita juga sejahtera. Karena itu Saudara, kalau kita mau hidup kita sejahtera, maka jangan hanya mengusahakan kesejahteraan kita pribadi atau keluarga kita saja, tapi usahakanlah juga kesejahteraan kota kita, sehingga hidup kita bisa benar-benar sejahtera. Nah Saudara, untuk mengusahakan kesejahteraan kota, banyak hal bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa menunaikan tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai warga kota, warga negara. Dengan demikian kita sedang mengusahakan kesejahteraan kota kita. Kita juga bisa melakukan upaya-upaya baik pribadi maupun bersama dengan komunitas. Misalnya mengadakan bakti sosial, memberkati orang-orang miskin yang ada di kota, memperhatikan anak-anak jalanan, menolong orang-orang yang kesusahan, dan lain sebagainya. Tetapi Saudara, di antara banyak hal yang bisa kita lakukan, firman Tuhan menasihatkan jangan lupa untuk kita berdoa buat kota, bangsa, dan negara kita. Kenapa Saudara? Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa doa orang benar besar kuasanya. Karena itu waktu kita berdoa, senantiasa berdoa buat kota, bangsa, dan negara kita, kita sedang melakukan perkara-perkara yang besar supaya terjadi di kota, bangsa, dan negara kita. Dan kita mesti mengetahui Saudara, bahwa seringkali banyak hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Banyak kebutuhan-kebutuhan kota, bangsa, dan negara, keadaan-keadaan kota, bangsa, dan negara yang melampaui pengetahuan manusia. Tetapi waktu kita tekun mendoakannya kepada Tuhan, maka Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatu yang kita belum ketahui, segala sesuatu yang akan terjadi, tetap menjadi kebaikan buat kota, bangsa, dan negara kita. Karena itu Saudara, saya sekali lagi mengajak kita, mari bersama-sama berdoa buat kota, bangsa, dan negara kita. Dan karena itu dalam masa puasa ini, mari sama-sama mendoakan 3 hal ini dalam kesatuan untuk kota, bangsa, dan negara kita. Yaitu yang pertama, berdoalah agar kota, bangsa, dan negara kita segera dilepaskan, dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini. Dan yang kedua, berdoalah untuk perekonomian di kota, bangsa, dan negara kita. Karena itu Saudara, penting untuk kita mendoakan pemerintah, baik presiden dan aparat pemerintah dari pusat sampai daerah, supaya semuanya diberikan hikmat, pengertian, pengetahuan, kemampuan untuk bisa mengatasi pandemi ini, sekaligus tetap menjaga supaya roda perekonomian, aspek-aspek perekonomian di kota, bangsa, negara kita bisa tetap berjalan dengan baik, sehingga rakyat tetap sejahtera. Dan yang ketiga Saudara, jangan lupa kita tetap berdoa untuk keutuhan bangsa dan negara kita. Dan kalau kita berdoa untuk keutuhan bangsa dan negara, artinya kita harus berdoa untuk 4 sendi, 4 pilar kebangsaan kita tetap terjaga, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kita bisa tetap kokoh. Yang kedua, kita berdoa agar Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum di negara kita bisa tetap dilakukan, ditegakkan, dan punya kewibawaan. Yang ketiga, berdoa supaya negara kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk republik ini bisa tetap teguh berdiri dan tidak ada yang bisa merubahnya. Dan yang keempat, berdoa supaya Bhinneka Tunggal Ika tetap jadi semangat
kehidupan bersama di antara seluruh warga negara, sehingga ada kesatuan, ada kerukunan, ada kehidupan yang harmonis di antara seluruh anak bangsa. Dan kita percaya kalau ini terjaga, maka hidup kita sejahtera. Karena itu doakan juga saudara, aparat keamanan, baik TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, dan semua aparat keamanan yang lainnya, baik di pusat maupun sampai ke daerah, supaya Tuhan berikan hikmat, kekuatan untuk tetap melakukan tanggung jawab mereka, menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Dan saya percaya, waktu kita tekun berdoa untuk hal-hal tersebut, kita sedang mengusahakan kesejahteraan kota, bangsa, dan negara kita. Bahkan apa yang di luar kemampuan manusia, Tuhan yang akan melakukannya karena kita berdoa buat kota, bangsa, dan negara kita. Nah itu saudara, mari bersama-sama saya mengajak kita untuk berdoa saat ini buat pokok-pokok doa tadi, dan juga doakanlah setiap saat kita berdoa di rumah kita bersama dengan keluarga kita. Mari satukan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Hamba-Mu datang kepadamu Tuhan bersama dengan seluruh umat-Mu, dan bersama-sama kami minta berkat buat kota, bangsa, negara kami. Bebaskan kota, bangsa, negara kami Tuhan dari pandemi virus corona ini Tuhan, sehingga bisa segera diatasi dan rakyat dilindungi Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa, berkati pemerintahan Tuhan dari pusat sampai daerah, agar tetap bisa menjaga supaya roda perekonomian di kota, bangsa, negara kami boleh tetap berjalan dengan baik, sehingga rakyat tetap sejahtera. Berkati aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah Tuhan, terutama aparat keamanan, supaya bisa tetap menjaga keutuhan bangsa negara kami, sehingga Tuhan, kota, bangsa, negara kami boleh tetap aman, tentram, dan sejahtera. Terima kasih, kami percaya Tuhan yang menjaga kota, bangsa, negara kami. Dan hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu melepaskan berkat buat jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, jasmani dan rohani dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Demikian saudara, perenungan firman Tuhan kita hari ini. Dia jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Tuhan memberkati dan shalom.